Halo guys, balik lagi sama gua Raden Rauf, balik lagi di YouTube channel gua, dan seperti biasa setiap malam Jumat waktunya galau malam Jumat. Gua akan memberikan tips-tips relationship buat kalian, dan gua akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian masalah percintaan yang udah kalian masukin di question box di Instagram gua, yang udah kalian sampaikan di kolom komentar YouTube channel gua, yang udah kalian mention ke Twitter gua, atau yang udah kalian email ke gua. Dan tema kali ini akan gue bahas adalah tentang gimana caranya cowok ngetes cewek pas lagi PDKT ataupun pas udah jadian. Plus gue kasih tips gimana caranya ngelewatin tes-tes yang dikasih cowok tadi. Akuin aja, nggak cowok nggak cewek pas lagi awal PDKT atau pas sudah baru-baru jadian pasti ngetes satu sama lain. Akuin aja. Yang ngeselin malah cewek-cewek yang ngetes pakai fake account terus nge-DM cowoknya, ngeselin banget itu. Kalau cowok ngetesnya nggak kayak gitu. Nanti akan gue jelasin gimana caranya cowok ngetes satu persatu. Ini bukan tentang baik atau buruk, tapi lebih ke arah ngetes yang mana yang cocok sama gue gitu. Jadi kalau misalnya lu nggak lolos tesnya, jangan merasa lu langsung jelek, buruk gitu. Enggak, no. Masalah relationship itu masalah cocok-cocokan, oke? Jadi sebelum gue kasih tahu gimana caranya cowok ngetes cewek dan apa aja tipsnya biar lu bisa ngelewatin tesnya, jangan lupa subscribe dulu. Tes yang pertama, participation test. Ketika cowok ngajak lu jalan, entah itu makan, nonton, atau liburan, sebenarnya dia secara nggak langsung itu ngetes lu. Gini, misalnya lagi nonton, dia kan udah bayarin tiket, terus udah datang ke situ, dia pengen ngeliat, nih cewek ada partisipasinya nggak sih? Dia ikut antusias, sekedar beliin popcorn atau beliin minum, itu membuat impression yang sangat bagus buat cowok. Kenapa? Karena pola pikirnya gini, ketika dia ikut berpartisipasi, dia memikirkan bahwa ini kita sebagai satu tim yang mau have fun bareng, yang mau bersenang-senang. Bukan cuman sekedar peserta yang gua mengakomodir semua gitu. Jadi semua effortnya di gua, di cowok, cewek cuman tinggal diem doang. No. Akan lebih bagus ketika lu ikut berpartisipasi dan berpikir bahwa ini tuh kita satu tim yang mau seneng-seneng bareng. Itu contoh kecil ketika mau nonton. Atau ketika makan. Kalau makan, kalau first date udah ketahuan lah ya, first date itu aturan baku yang tidak tertulis, cowok yang harus bayarin duluan. Nah, abis itu kan terserah tuh, mau bayarin masing-masing, atau yang ngajak yang bayar, atau kalau gua tetap berprinsip cowok yang bayarin, karena gue sekalian belajar, nantinya gue yang akan menafkahi cewek, jadi gue harus selalu gue yang bayarin kalau ngajak makan atau jalan gitu. Tapi masing-masing terserah. Nah, ngetesnya cowok kayak gini, ketika abis makan, bill dateng kan, cowok sebenarnya mau bayarin, tapi nunggu inisiatif cewek. Bill dateng, cewek bilang, aku aja yang bayarin gitu. Cowok akan nahan, nggak usah, aku aja yang bayarin gitu. Kan aku yang ngajak, atau kan aku cowoknya. Nah, ketika lu ada inisiatif buat bayarin itu adalah nilai positif buat cowok. Ini berarti dia ngerasa sama kayak tadi. Kita adalah sebagai satu tim yang mau seneng-seneng bareng, yang mau have fun bareng, bukan cuman sekedar peserta. Gitu. Jadi participation test itu ketika lu lagi ngerjain sesuatu bareng-bareng, lu ada ikut andil di situ juga gitu, nggak cuman sekedar diem jadi seolah-olah cuman jadi peserta. Itu tes yang pertama. Terus masalah first date, terus masalah bayar makan. First date itu kan udah ada aturan baku yang tidak tertulis bahwa cowok yang harus bayarin. Nah, ini ada tips buat lu cewek-cewek. Ketika first date, cobalah untuk melakukan hal tadi. Udah makan, first date nih ya, first date ya. Abis makan, bill datang, cobalah lu untuk inisiatif bayarin. Ketika cowoknya iya-iya aja dan akhirnya lu yang bayarin, udah selesai. Gak usah dilanjutin lagi. Karena nggak bagus. Kedepannya, ya udah pasti nggak bagus lah. Itu sebenarnya buat ngetes juga. Nah, kalau pas lu bayarin, lu bilang, aku mau bayarin gitu, cowoknya bilang, enggak lah, aku aja kan aku cowoknya. Nah, itu bagus, lanjutin. Oke, itu tes yang pertama yang cowok lakukan, participation test. Oke? Tes yang kedua, tes kecemburuan. Jadi cowok itu sering iseng ketika jalan sama lu.
terus ada teman-teman yang lain. Dia sengaja manas-manasin lu, dia sengaja flirting atau goda-godain cewek di depan lu. Tujuannya cuman buat ngetes lu, kalau cemburu tuh kayak gimana. Apakah lu marah, terus ngambek gak jelas, atau langsung mutusin dia atau apa, nggak tahu lah ya. Itu kan tergantung masing-masing. Tapi dia sengaja melakukan itu. Niatnya bukan selingkuh. Kalau selingkuh ngapain di depan lu? Ngapain sama orang yang lu kenal? Ya meskipun ada aja sih orang brengsek ya selingkuh sama teman kita sendiri. Ya, enggak. Balik lagi. Ini masalah ngetes. Dia cuma ngetes kecemburuan aja. Nah, ketika dia flirting sama cewek lain di depan lu, respon yang harus lu lakukan adalah lu nggak usah marah, nggak usah ngambek-ngambekan, biasa aja. Lu bersikap biasa aja kayak nggak jadi apa-apa. Karena yang dia pengen itu kan lu marah, lu ngambek. Ketika lu bersikap biasa aja, misalnya lu lagi bareng-bareng gitu, terus lu ngelihat dia flirting sengaja pengen buat lu cemburu, yaudah lu sengaja nggak lihat, terus lu ke toilet aja gitu, cuekin aja, dia akan kesel. Ini cewek sebenarnya sayang nggak sih sama gua gitu. Biarkan dia berpikiran kayak gitu, justru itu yang akan membuat dia, malah dia yang kejebak, dia akan ngejar-ngejar lu nanti. Kamu tuh sayang gak sih sama aku? Iya, cowok nanya kayak gitu ke cewek kan jarang-jarang, iya kan? Biasanya kan kalau lu dijebak jealous gitu kan langsung elunya marah-marah, ngambek-ngambek. Kamu tuh gak punya perasaan ya, masa di depan aku kamu godain cewek lain gini-gini. Nah, itu udah biasa. Justru itu yang dia pengen. Balikin, dia pengen lu marah, oh cuekin aja. Kayak gak ada apa-apa, justru dia yang bertanya-tanya. Anjir, dia sebenarnya sayang gak sih sama gua? Kok gua flirting di depan dia kayak biasa aja, jangan-jangan dia gak sayang sama gua. Justru dia mikir, gua harus memastikan lagi nih, dia sayang gak sih sama gua harus lebih banyak effort lagi nih biar dia sayang sama gua gitu. Jadi tes yang kedua tentang tes cemburu, dan lu udah tahu kan harus gimana, oke? Tes yang ketiga, girlfriend material test. Ketika cowok baru kenal cewek, entah itu lewat online atau langsung, dia sebenarnya mikir, nih cewek, kalau gue jadiin pacar, bisa untuk serius ke masa depan, atau cuman buat happy-happy aja ya? Cuman ngetesnya kadang-kadang rada nggak bener nih cowok. Jadi cowok baru kenal, baru beberapa hari gitu, terus ngobrolnya udah arah-arahnya tuh sexual things lah gitu. Minta lu ngirim foto aneh-aneh, pap gitu kan bahasanya. Nah, kalau kayak gini, lu harus tegas sama dia. Meskipun lu suka sama dia, meskipun cowok ini ganteng, cakep, keren, tapi kalau dia udah kayak gitu, lu harus tegas. Lu bilang kayak gini, sorry ya, ini nggak sopan buat gua. Kalau lu emang mau ngobrol serius sama gua, ya ngomong yang bener, gua akan ladenin. Tapi kalau lu tetap ngebahas yang kayak gini, sorry, udah selesai sampai sini aja. Lu harus tegas sama dia. Kalau dia emang bener, dia akan minta maaf dan akan berubah. Tapi kalau dia pergi, ya udah jelas. Berarti dia yang dia mau emang ya nafsu doang, gak ada urusan sayang atau cinta sama lu. Fuckboy doang, ya gitulah ya. Jadi dia ngelihat, cowok nih ngelihat ketika ngobrol sama cewek, dia nih sebenarnya nyaring yang mana yang cewek bener-bener mau bisa dipakai lagi, astagfirullahaladzim, bisa dijadiin pacar untuk serius ke masa depan, atau cuman casual relationship aja, happy aja gitu. Kalau lu terjebak lagi ngomongin sexual things, terus suruh kirim foto segala macem, lu terjebak untuk melakukan itu, ya hubungan lu akan di situ-situ doang. Dia menganggap elu nih cewek nggak cocok buat diseriusin, cocoknya buat happy sekarang aja. Kalau lu terjebak di situ, nggak akan kemana-mana hubungan kalian. Udahlah, percaya sama gua. Ya udah di situ-situ aja, nggak bakalan ada status. Karena dia berpikir, elu bukan cewek yang bisa diseriusin, cuman buat happy doang. Ya kenapa dia tetap mau sama lu? Karena lu bikin happy, itu yang dia mau, nafsu doang. Jadi tetap lu harus tegas. Lu bilang, nggak bisa, ini nggak sopan lu sama gua kayak gini. Kita baru kenal lu udah ngomong kayak gini.
Kalau dia minta maaf, lanjut. Kalau enggak, ya udah selesai. Itu tes yang ketiga, oke? Tes yang keempat adalah tes kesetiaan. Yang ngetes kesetiaan nggak cuma cewek doang, cowok juga. Tapi gua kesel nih sama cewek-cewek yang ngetes pakai fake account, terus pakai profil picture cewek-cewek cantik atau cewek seksi gitu, terus sengaja nge-DM pacarnya, mancing-mancing. Itu malu, bukan ngetes namanya, ngajak ribut. Maimunah, jangan kayak begitu lagi. Nora ya, kalau cowok ngetes kesetiaan dia lebih smooth. Biasanya dia akan cerita ke lu tentang kasus perselingkuhan. Seringnya dia bawa-bawa temennya, temenku ada yang diselingkuhin, atau temenku ada yang selingkuh, atau emang bener pas lagi ada kasus selingkuh gitu. Pas ketika ngobrol sama lu, dia itu sebenarnya ngeliat respon lu atas kasus perselingkuhan ini kayak gimana. Dia menilai lu, opini lu menangkap mengomentari sebuah perselingkuhan ini kayak gimana gitu. Misalnya kasusnya begini, cowok sama cewek, ceweknya baru kerja di tempat baru, cowoknya udah kerja juga. Nah, ceweknya selingkuh sama teman kantornya karena cowoknya jauh, terus cowoknya udah jarang nggak bisa antar jemput lagi gitu. Nah, dia di situ karena ada yang selalu ada di situ. Nah, dia cerita, dia cowoknya seolah-olah membela si ceweknya, kayak iya sih si cowoknya jadi sibuk sih sekarang, nggak pernah bisa antar jemput, terus si ceweknya ini kan ketemu orang baru yang selalu ada buat dia, nemenin makan segala macem. Dia mancing lu akan belain dan menganggap perselingkuhan itu hal yang wajar karena kasus kayak begitu, atau lu tetap saklek kekeh bahwa selingkuh itu salah apapun alasannya. Dia sebenarnya mancing dan ngetes elu. Nah, tipsnya, responnya, ya ini sih sebenarnya ya balik ke masing-masing orang ya, gue nggak tahu. Tapi kalau yang diharapkan cowok, ketika dia ngetes kayak gitu, ya lu saklek selingkuh itu salah. Kalau ada masalah, misalnya kurang perhatian atau apa, ya lu omongin, diselesain. Bukan dengan cara main belakang selingkuh, terus dengan dalih dia nggak care, dia kurang perhatian ke aku, jadi aku nyari perhatian yang lain. Gak kayak gitu, lu nggak boleh selingkuh terus nyari-nyari alasan kayak gitu, nggak boleh. Nah, itu tes yang keempat, dia sedang ngetes kesetiaan lu, oke? Tes yang kelima adalah komitmen test. Ketika lu udah jalan sama dia, udah asik lah sama-sama, udah sering jalan bareng, nonton, liburan, udah berasa kayak pasangan, tapi lu digantungin, kagak ada kejelasan hubungan, gak ada komitmen. Ini sebenarnya dia ngetes elu, dia pengen ngeliat cewek ini tuh memang pengen hubungan ini dibawa serius ke masa depan, atau dia nyaman-nyaman aja dengan hubungan yang kayak begini, yang penting sama-sama happy meskipun gak ada kejelasan apa-apa gitu. Sayangnya beberapa cowok itu ya memang brengsek aja, dia nggak mau ada hubungan karena dia bisa dapetin perhatian dan berasa kayak punya pacar di elu, dia dapetin kasih sayang segala macam dari lu, tapi dia masih bisa bebas ke yang lain karena nggak ada hubungan apa-apa. Beberapa cowok emang brengsek kayak begitu, tapi beberapa itu ngetes elu, pengen ngeliat lu sebenarnya pengen serius atau cuman kayak gini aja udah happy gitu, makanya dia biarin. Dan itu dia kenapa gue selalu bilang, elu yang harus inisiatif kalau udah terlalu lama digantungin. Bukan cuman sekedar nanya kita ini apa, tapi lu harus menyampaikan dengan jelas yang lu mau apa gitu. Nih, gue kasih contohnya. Lu bisa bilang kayak gini, aku ini kalau deket sama orang, udah bukan lagi masanya buat main-main. Emang udah niat mau serius dan mau berkomitmen. Dan aku deket sama kamu juga niatnya kayak begitu, tapi kan aku nggak bisa maksain. Kalau kamu nggak mau, ya nggak apa-apa. Kalau kamu ngerasa belum siap, atau kamu butuh waktu untuk berpikir, silahkan. Tapi kalau aku jalan sama orang, aku pengennya orang itu benar-benar 100% memang mau niat serius sama aku dan mau berkomitmen. Kalau nggak mau, ya udah. Tapi aku minta maaf, aku harus pergi. Selesai. Kalau mau lanjut ya 100%, kalau nggak sekalian pergi gitu. Atau nggak lu kasih dia waktu buat mikir gitu. Silahkan, karena gimana bisa aku yakin sama seseorang yang dia sendiri nggak yakin dengan keputusan di hidupnya gitu. Lu sampein itu, biar dia mikir bahwa oh cewek ini nggak bisa main-main, cewek ini emang niat serius gitu.
Gak cuman sekedar cewek yang penting happy jalan bareng, casual relationship, gak butuh mikir untuk serius ke masa depan. Lu bukan cewek yang kayak begitu, makanya lu sampaikan. Aku kalau deket sama orang, ya emang niat serius. Aku sih pengennya kamu, tapi kalau kamu gak mau, ya aku gak bisa maksa. Tapi sorry, aku harus pergi. Karena aku gak bisa ngejalanin sesuatu yang gak ada kejelasan dan kamunya juga nggak 100% ke aku gitu. Lu harus tegas. Oke? Itu tips yang kelima. Tes yang kelima dan tips untuk menjawabnya. Oke? Tes yang selanjutnya adalah value and respect test. Sebenarnya tes ini dilakukan bukan dengan sengaja, tapi dia menilai lu ketika lu dalam tekanan, misalnya lagi ribut besar. Pas lagi ribut gede, dia akan ngelihat. Lu pas lagi ribut itu kan biasanya orang keluar aslinya. Oh ternyata dia gila, gitu maksudnya gila. Bener-bener emosional, banting-banting segala macam, ngomongnya nggak terkontrol, bahasanya kasar. Oh, buruk langsung impressionnya. Atau lu bisa menahan emosi, terus dia ngeliat ketika lagi ribut itu lu fokusnya untuk ego lu doang, mementingkan diri lu sendiri, atau lu fokusnya mencari solusi untuk bareng-bareng, itu juga dia ngeliat. Sebenarnya tes ini lu bisa pakai sebaliknya, lu ngetes dia juga. Ketika lagi ribut dia kayak gimana? Apakah dia emosional, ngomongnya nggak terkontrol, ngomongnya kasar, kotor semua, terus sampai apalagi kalau dia sampai main tangan, main fisik, wah itu adalah big no, pertanda untuk selesai. Gak usah lu lanjutin kalau cowok udah main kasar. Udah susah diubah, itu dia jadi karakter. Nah, jadi ketika menghadapi masalah yang dinilai adalah nih orang fokus untuk dirinya doang atau memang fokus untuk penyelesaian baiknya gimana untuk berdua gitu. Itu dinilai sama dia. Jadi tips untuk menghadapinya adalah ini sebenarnya bukan cuma buat menghadapi tes ini, tapi dalam hidup ya lu harus bisa menahan emosi lu, jaga amarah lu. Terus kalau ada masalah itu fokusnya ke solusi. Jangan ribut melebar kemana-mana, tapi fokusnya ke solusi biar gimana berdua ini makin enak gitu loh. Jadi dewasa gitu bawaannya. Asik. Itu tes yang ke-6 ya. Value and respect test. Oke. Tes yang terakhir adalah tes ketika masuk ke dunianya. Gini, ketika lu dikenalkan ke temen-temennya, lu dibawa ke keluarganya, dia tuh sebenarnya ngetes. Ini adalah dunia gua, ini teman-teman gua, ini keluarga gua. Lu kalau masuk ke dunia gua, lu bisa menyesuaikan nggak gitu? Lu bisa diterima dengan baik dan lu bisa beradaptasi dengan dunia gua nggak? Kalau nggak bisa ya, untuk masa depan akan ada pertanyaan lagi, akan ada ragu muncul di situ, anjay gitu. Jadi ketika lu dibawa misalnya ke rumahnya, sengaja dia akan ngelihat dari jauh atau dia sengaja menghindar dulu atau ke belakang dulu gitu. Lu dilihat kalau lu sama adik-adiknya atau kakak-kakaknya atau sama orang tuanya, lu bisa beradaptasi, bisa ngobrol, nyambung, mingle sama mereka apa enggak gitu. Kalau lu bisa menyesuaikan dengan itu, oh bagus. Terus pas lagi diajak main sama temen-temennya, lu bisa masuk nggak dengan obrolan mereka? Lu bisa masuk nggak dengan cara bercandanya mereka gitu? Karena kayak dia mikirnya gini, ini adalah dunia gua. Gua kenalin ke dunia gua, lu bisa masuk nggak ke dunia gua? Jadi yang dia harapkan adalah lu harus bisa masuk ke situ. Jadi ya tipsnya lu harus bisa dengan mudah menyesuaikan diri kemana-mana. Oke? Itu tips yang terakhir. Nah itu tadi adalah cara cowok ngetes cewek dan tips gimana cara ngadepinnya. Dan gue ulang sekali lagi, ini semua bukan tentang baik dan buruk, tapi tentang kecocokan. Dan ngetes itu adalah cara untuk mengenali karakter masing-masing. Dan sebenarnya kalau udah jadi karakter itu ya susah buat diubah. Makanya carilah orang yang karakternya cocok sama lu. Karena ya itu bisa lebih bertahan lama gitu daripada lu mencoba mengubah karakter orang yang udah terbentuk. Itu susah banget dan mendingan lu cari yang cocok dari awal aja. Oke? Lu punya cerita tentang lu dites atau lu ngetes cowok, silahkan sampaikan di kolom komentar.
Lu mau gue bahas apa di next Galau Malam Jumat? Silahkan request di kolom komentar. Dan seperti biasa gue mau jelasin, tujuan gue bikin konten Galau Malam Jumat ini bukan untuk mengajak kalian galau-galauan, tapi gue mau sharing biar kalian gak bego-bego amat kalau lagi jatuh cinta. Karena cewek kalau lagi jatuh cinta biasanya cuman pakai hati, nggak pakai logika. Dia buta sama cinta. Abis nonton ini sih biasanya pada iya aja, iya om aku sadar, tapi abis itu diulang lagi. Nah makanya gue mau nyadarin kalian, jadi please support gue gampang dengan cara klik subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasi. Oke? Sampai jumpa di Galau Malam Jumat berikutnya. Ciao!